Hi everyone, you're now watching Inside News. Hai, ketemu lagi pastinya di Inside News barengan sama gue Cindy Lau. Waduh, seru banget ya. Seperti biasa setiap minggunya, semoga sih setiap minggu nguploadnya ya. Kita punya bintang tamu yang luar biasa dan semoga bisa memberikan insight buat kamu My Muse. Jadi jangan lupa untuk sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrol, belum kelihatan kan bintang tamunya, belum kelihatan ceritanya ya. Kamu subscribe dulu sekarang biar kita kalau upload muncul notifikasinya, jadi kamu tidak ketinggalan video-video terbaru yang diupload sama Muse Media. Senang banget dari minggu ke minggu tuh bintang tamunya seumuran ya, jadi bisa merasakan, belajar juga dari dia gitu, gimana cara hidupnya sampai gak beda jauh lah sama kita. Kali ini bisa dibilang dulu SMA bahkan sekolahnya deketan sama sekolah gue. Dipertemukan sekarang bersama Gerald. Gokil, mungkin pada taunya Gerald Virginius, atau sebelumnya dulu Gerald. Emang nama panggung Gerald aja? Emang ngomongnya Gerald. Sorry bentar, sebelum mulai gue mau nanya dulu. Ini apa nih? Sepi banget, emang nggak ada bumper acaranya atau gimana ya? Gak ada, kenapa mau buatin? Kalau mau buatin musik, red carpet ntar gue. Bisa masuk ya? Biar bagus ada Cucu, oh ini tolong editor, nanti urusan editor ya. Sorry, gue hustle gitu. Biar kena razia, jadi gue takut. Itulah pokoknya. Bisa. Music producer masuk, memang ya. Aduh, Gerald, kalau kamu kenal gitu ya, atau sekarang mungkin sudah bergabung juga di Virginius, seru banget. Nama panjangnya Gerald siapa sih kalau boleh tahu? Nama panjang gue ini Gerald Prayogo Pangestu Wibowo. Wah, makanya dipanggilnya Gepra kadang-kadang juga ya. Iya, Gerald Prayogo. Gue juga punya nama Cina. Saya juga punya. Iya, Cina. Terus kayak nama Cina gue kan, nama Cina lo apa coba? Cindy Lau. Cindy tapi pakai pengucapan Cina gitu ya? Oh, nggak ada nama Cina Ger, jadi cuma marga. Marganya Lau. Kalau nama Cina saya Liu Liqian. Oh, lu Liu juga? Liu juga. Gerald Liu. Gitu. Tapi nama Cina lu punya nama Cina tuh dari pasti pemberian dong. Nenek kakek kita atau mungkin orang tua kita. Di rumah masih dipanggil nama Cina nggak? Kalau sama oma gue iya. Oma ya, bener. Tuh kadang-kadang tuh kita, pokoknya kalau keturunan Tionghoa tuh kita nggak pernah sih sebenarnya tahu dan memakai nama itu. Cuman karena namanya diberikan ya kita menghargai gitu loh. Jadi kita masih kadang-kadang dipanggil kayak gitu. Biasanya mah nenek-nenek ya, nenek kakek tuh bener. Kalau orang tua biasanya udah mulai berkurang. Lu bisa bahasa Mandarin nggak? Iketen lah. Apa tuh artinya? Dikit-dikit lah. Tuh. Tolong dikasih translate di bawah ya, editor. Pokoknya gitu deh ya. Aku juga bisanya cuma Woyao Xiaopian tuh bisa. Sama Gongsi Facai itu udah pasti. Ya, itu wajib. Itu wajib ya. Gerald panjang nama lu ya. Keturunan daerah Jawa berarti Ger. Jadi gini sebenarnya. Bokap nyokap. Mau pinjol ya nanya. Oh iya benar. Kan gak nanya. Ini podcast pertama yang nanyain nama panjang gue gitu, gue jadi keren. Iya. Tapi kan gak nanya nama gadis ibu kandung ya. Bukan, jadi itu masih aman. Jadi gini, gue sebenarnya kalau dari bokap gue itu, dia kan asli Jogja. Oh Jogja. Cuman emang ada Arabnya, jadi gue ada Jawa Arabnya. Wih. Tapi abis itu emak gue ya Cina dan ada kalau nggak salah entah Cina Bangka atau Cina Pontianak gitu lah. Jadi makanya gue tuh sebenarnya orang Indonesia bro, tapi iyalah. Ada campuran pasti Indonesia pride gitu kan. Dikenal publik maunya sebagai apa nih Gerald aja. Profesi, pekerjaan, kesibukan sekarang lo mengklaim diri lo? Profesi gue sebenarnya kalau sekarang sih I make music, I make content. Tahun lalu trading crypto tapi ya udah bagus, jadi udah nggak jadi trading cryptonya. Pernah juga ya, betul. Jadi back to music and music content aja. Musik. Gitu. Sejak kapan tahu bahwa gue mau bikin musik aja deh untuk seumur hidup gue gitu? Sebenarnya interestingly tadi kan lu sempat ngomong soal SMP SMA gue gitu. Oh iya, off air tuh ya tadi ya. Jadi sebenarnya tuh kayak keinginan gue untuk serius ke musik itu udah sedikit ada sejak gue dari SMA. Gitu. Betul. Karena main musik juga bareng teman-teman. Waktu SMA maksudnya ngapain? Apakah nge-band? Apakah udah mulai nulis lirik? Apa bikin lagu? Kalau
ngomongin dari awal banget kali ya? Boleh. Dari awal itu sebenarnya gue dari TKB itu pertama kali belajar musik sebenarnya. Oke. Piano Apa juga. tuh? Piano basicnya ya? Terus lanjut sampai SMA itu gue SMP. SMP Iya. itu gue sempet ngajar piano udah. Oh, udah Iya. ngajar tuh di Pas SMP. itu, ya. Terus habis itu Keren. tapi pokoknya tuh kalau nggak salah, gue baru benar-benar mendalami musik yang gue jalanin sekarang. Karena kan musik gue kan agak beda ya. Gue kan bukan yang ngeband gitu. Meskipun memang waktu SMP gue sempat ngeband. Iya, Tapi iya. pas SMA itu gue malah lebih tertariknya ke dunia sekarangnya gue ini, yaitu electronic music. Elektronik, betul. Jadi ketertarikan udah dari dulu, emang basicnya piano juga sampai mulai serius ke EDM. Boleh kita Yes, sebut EDM yes, nggak sih? EDM boleh. Genrenya ya. Mulai serius ke EDM tuh di SMA Di gitu. SMA, iya. Gokil, udah mulai ngulik-ngulik segala macam. Tapi emang gitu ya, Ger. Gue pernah mengalami, kan kita seangkatan ya. Jadi mungkin lo juga mengalami masa-masa dimana cowok-cowok itu semua mau jadi DJ dan cewek-cewek Nah, semuanya mau jadi itu. MUA. Nah, berarti lo mengalami masa-masa itu ya? Oh, cewek mau jadi MUA gitu ya? Banyak dulu tuh belajar MUA, jadi makeup artist. Oke. Tapi yang nggak tahu, ada yang belajar doang, ada yang kayak lo profesi. Sebenarnya kalau gue tuh bukan dari pengen jadi DJ-nya sih, karena awalnya itu gue malah pengennya jadi bikin musik di komputernya dulu gitu loh. Oke. Terutama gara-gara sebenarnya dulu itu gue passion dari musiknya ini keluar gara-gara gue sedikit menjalan sama sekolah gue. Oke, Jadi, susah ya sekolah kita ya. Sekolah gue susahnya susah banget. Terus kan gue sekolah itu dari SMP SMA nih 6 tahun gitu kan. Jadi pas 3 tahun pertama SMP gitu masih kayak udah susah tapi nggak apa-apa gitu. Pas udah yang masuk SMA, Betul. kalau gue nggak tahu sekarang gimana ya. Tapi kalau dulu kan kita masih yang IPA IPS gitu kan. Iya. IPA IPS. Nah kebetulan gue emang entah gue malas, entah gue bego, entah gue dua-duanya gitu. Tapi ya nggak kuat masuk ke IPA gitu. Jadi Nggak masuk ke mampu gitu ya. Terus Tim dari- IPS. Lu jadi tim IPS? IPS juga. Siap. Susah kita belajar fisika ya. Ini tahu-tahu Anda, ya kan? Terus habis itu pokoknya pas lagi masuk ke situ ya memang apa ya kenyataannya kan anak-anak sono kan IPA banget nih. IPA banget, Terus harus IPA, IPA-nya cowok tuh ada- lagi gitu. IPA-nya tuh ada 240 orang kalau nggak salah totalnya. Sedangkan yang IPS tuh kayak cuman 32 atau 27 gitu gue lupa deh. Jadi kalau IPS-nya satu kelas, IPA-nya bisa 6 gitu Iya, loh. iya. Jadi terbayang dong, Bener. Gerald 6 pada kelas, saat ya. SMA tuh hanya sekelas doang tuh. Iya. Makanya, tapi kan gara-gara itu kan dulu itu gue ngira oke kalau gue misalnya udah ke IPS nih ya. Ah. Dulu kan gue masih demen itu soal komputer sebenarnya. Wih. Gue sempat ikut OSN kayak Olimpiade Science Iya. Programming. Keren. Gue sempat belajar jadi anak IT banget gitu lah. Cuman gara-gara gue tidak bisa masuk IPA itu, gue pikir oke, harapan gue kandas nih gitu gue Kandas pikirnya kan. nih. Terus gue harus cari cara lain di mana yang outputnya itu sebenarnya tetap ke perkomputeran gitu ya. Cuman proses mikirnya itu masih kayak yang bisa gue lakukan sekarang sebagai anak IPS itu kan. Dan Iya. ternyata dulu YouTube kan baru-baru ada tuh. Yes. Itu baru-baru ada, gue sempat denger ada 2 artis yang gue ingat banget. Sorry, ada 3 sebenarnya. Awalnya itu Daft Punk. Daft Punk. Awalnya Daft Punk yang kayak ada lagu, kalau lu tahu yang Harder, Better, Faster, Stronger ada Oh. dulu itu. Abis itu keluarlah ada satu orang namanya Deadmau5. Pas sebentar mungkin ada gambar di sini gitu. Ada ya. Habis itu ada satu lagi namanya Skrillex. Nah Skrillex ini yang benar-benar bikin pengen gue ngulik banget karena gue pikir, oh ini tuh sesuatu yang nggak bisa lo bikin pakai gitar deh kayaknya atau pakai piano gitu kan. Iya, Gue iya. nyari-nyari di YouTube, ternyata ada tutorialnya pakai komputer. Komputer. Gitu. Udah dari situ mulainya sebenarnya. Dari situ ya, gokil. Kita sempat ngobrol-ngobrol sama Blue Claire alias Kurni, sama dia juga tuh kiblatnya awal-awal Skrillex juga ya. Lu Gokil. tahu kenapa sama? Karena? Kita dulu sekosan. Oh gitu. Pas kuliah ya. Pas kuliah tuh kosan. Nah, kuliah akhirnya ke Jogja ya, Ger? Ke Jogja. Ke Jogja, dari situlah pertemanan itu dimulai. Tapi emang berarti cita-cita dulu, kalau boleh ngomong cita-cita menjadi apa? Emang musik? Belum? Waktu kecil atau waktu kapan? Kalau SMA cita-cita gue pengen punya cewek sebenarnya. Waduh! Soalnya Masa sih? Lo harus tahu sekolah gua itu isi cowok semua. Jadi kayak dulu tuh guru PPKN gua pun udah gua anggap cakep gitu loh. Waduh. Nggak ada pilihan lain gitu kan. Jadi Hanya karena dia cewek ya? kayak gua cuma punya cewek terus ternyata oh DJ banyak ceweknya terus gua kayak Oh. nah, Apakah iya DJ banyak ceweknya? Nanti kita tanya ya. Tapi orang tua support gak sih? Hah? Waktu mulai kayak, udah mulai serius nih nge-DJ, udah mulai bikin musik segala macam. Orang tua support? Atau kayak mereka berharap lo jadi apa gitu mungkin? orang tua Heeh. enggak lah.
Enggak lah. Mana ada Patah gila. hati gitu ya. Nggak bisa, nggak kayak apa? Tidak masuk di logika tuh kayak orang tua Asia tuh mendukung anaknya. Oh saya ingin kamu jadi DJ. Kamu tidak boleh melakukan profesi seperti apa ya? Profesi seperti Dokter. pengacara itu jangan. Jadi DJ anaknya. Kamu maunya tuh kamu main di Tomorrowland gitu nggak ada. Nggak ada dong. Apa itu Iya, Tomorrowland? iya. Oh sama, berarti tidak juga didukung sama orang tua sampai mungkin membuktikan ya. Iya, cuman gini sih, sebenarnya juga mungkin yang bisa, walaupun gue tidak didukung, gue kan masih diberikan kelonggaran paling nggak Iya, ya, iya, iya, untuk iya. ekspor itu juga. Dan sebenarnya juga, gue itu bisa membangun interest gue di musik itu, sebenarnya gara-gara bokap gue juga. Oh. Bokap gue itu sekeluarga itu dulu emang dia kalau nggak salah main ini orkestra woodwind gitu loh, Oh, klarinet, iya, trompet iya, gitu-gitu iya. kan, saxophone gitu. Alat musik tiup, Jadi keren. dulu dia suka ngulik musik-musik jazz, ngulik musik blues gitu juga. Dan waktu dulu entah kenapa, gua itu interest awalnya mungkin nggak tahu ya, mungkin ada yang nonton di sini lahirnya di atas tahun 2003 gitu, tapi ya cuman kalau umur-umuran gua gitu, umuran kita gitu ya. 90-an. Kalau dulu kita nyari musik kan lu tau nggak dari mana? Kaset gitu ya. Iya, ke Grogol, lu beli CD-CD bajakan yang MP3 gitu kan. Betul. Nah, dari situ pun gue akhirnya menemukan yang kayak si Skrillex itu, DJ Tiesto juga dari situ ada, kan. udah. Mm-mm. Ih Diputer keren. lah di video player di rumah gue, pikir, oh ada yang musik-musik kayak gini gitu. Keren-keren mendiscover sendiri gitu ya. Iya, iya. Kalau sekarang gampang, ada aplikasi-aplikasi, dulu kita sulit. Tapi selain musiknya Gerald yang harus diacungi jempol tuh adalah kontennya. Follow nggak Twitternya atau Instagramnya? Gue follow Twitter lo emang receh sih. Iya. Tapi baru-baru ini kita harus mengapresiasi ya, ada foto perjalanan Ciel dari 2012 ke 2022, satu dekade loh ya. Menyangka nggak udah satu dekade? 10 tahun. Oh iya, udah 10 tahun. 2012 ke 2022 diawali dari kamar kosan yang tadi mungkin sekarang udah punya studio. Lo bisa lihat deh, itu bagus banget tuh. Perjalanan secuplik gitu ya. Dan juga apa ya bisa kita bilang opini-opini Gerald yang lain di Twitter yang kadang-kadang suka wow, out of the box gitu. Tuh kalau bikin konten emang iseng-iseng apa gimana sih Ger? Terinspirasi dari siapa atau biar apa? Bikin konten gue yang sekarang gitu, biar nggak stres. Oh, Biar bisa. nggak stres sebenarnya gue. Iya bener ya. Iya, Stres juga ya. Gue bikin orang-orang lain stresnya dengerin, ngeliatin konten gue gitu kan. Biar nggak stres sebenarnya. Gimana caranya gitu? Cuman gue gimana ya, gue nggak tahu sih, gue emang mungkin kadang-kadang gue terlalu kreatif gitu, sampai kadang-kadang emang harus ditumpahkan aja sih ke kepala Salurkan. gue. Iya setuju biar nggak numpuk juga Iya, gitu iya. kan. Creativity keren. Kalau hobi lain di luar musik yang lo suka? Hobi lain itu makan. Sport, Sport gue, olahraga, gym gue. nge-gym aja. Sebenarnya hobi gue kayak gitu, hobi gue bikin konten itu masuk hobi gue juga. Oh, iya. sebenarnya. Sama kalau di rumah mungkin ini agak bosan ya, rakit gundam gitu. Rakit gundam, dulu gue sempat main-main Lego. Demen-demen gitu ya, sama kalau sekarang gue ngurus anjing gue. Oke. Anjing apa? Punya berapa di rumah? Punya 2, satu pak, satu beagle. Ih lucu ya, gokil tuh. Dog person, gokil. Hobi-hobi kita sudah bahas. Terus juga sejarah sedikit lah ya. Background karir sampai menjadi weird genius tuh gimana tuh waktu itu? Sampai jadi Weird Genius itu 2019. 2019. Tapi kan sebenarnya Weird Genius itu udah ada dari tahun 2016. Jadi memang pokoknya awalnya si Arab, Eka, dan satu orang namanya Billy, dia udah establish itu dari 2016. Dan kebetulan sebenarnya 2016 itu gue juga sudah ada grup sendiri sebenarnya, tapi itu gue dapatkan dari dulu gue punya acara TV. Dulu gue masuk ke acara TV Kompetisi, Yes. Itu ya. namanya The Remix season 2 waktu itu. Terus kebetulan di situ kan gue menang runner up-nya ya. Jadi gue emang dikontrak sama Net TV. Ya. Manggung juga setahun 2 tahun. Tapi setelah itu selesai, gue pun memang belum sempat ketemu sama Araf sama Eka. Gue baru kenal sama mereka itu pada saat tahun 2018 kalau nggak salah. Itu pas gue lagi kerja di ada label yang udah nggak ada namanya sekarang Uprising namanya. Itu labelnya emang buat music production, buat EDM-EDM-an gitu kan. Gue kan seperti sana sebagai produser, sebagai sound engineer. Gue sempat entah gimana cara, gue lupa, gue ketemu sama si Eka awalnya. Ketemu Eka dulu. Abis itu baru setelah itu gue ketemu Arab di ada satu klub dulu namanya Fable. Terus ngobrol-ngobrol sama dia,
gue sempat bantuin dia dulu bikin remix buat ASEAN Games atau apa Oh, gitu loh. oke. Nah dari situlah gue mulai kenal sama mereka berdua. Terus pas 2019 bulan September, gue ditepon sama Arab. Oke. Gimana nih? Terus gue bilang, gue ngomong basa-basi gitu. Kayak lu mau masuk PG nggak? Boleh gitu. Terus emang grupnya jadi berempat, ya enggak tetap bertiga. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Setelah itu gue kayak ngobrol-ngobrol sama mereka semua, terus sama jadi juga kan yang memang pada saat itu keluar. Iya. Ya udah gue pastikan tidak ada yang hal-hal buruk gitu lah ya. Tidak, Jadi, no hard feeling. masuk situ jebret. Mungkin orang-orang juga pada taunya pas tahun 2020 gitu kali ya gue masuk gara-gara latih itu kan. Betul. Cuma sebelumnya pun sebenarnya pada tahun 2019 pas bulan November atau Desember gue lupa, itu udah bikin satu lagu juga sama Virginius, itu Peanut Butter gitu. Cuma memang lagu itu nggak naik karena juga nggak ada vokal ya, jadi itu bukan pop gitu loh. Oke, bukan yang bisa kita dengarkan mungkin di radio atau di music itu stream. buat klub sebenarnya tujuannya. Buat klub. Dan memang manggung-manggung pun udah formasi bertiga terus tuh ya. Dari dulu selalu bertiga. Nah, gitulah awal mula masuk ke Virginius-nya. Tapi katanya Gerald punya kembaran, guys. Beneran lo kembar? Beneran gak sih? Orangnya mau datang atau enggak? Oh enggak ya? Tanpa kita sadari dari pintu sebelah sana tidak ada. Beneran kembar? Banyak. Oh, Ya, bentar yang katanya nggak boleh tuh kalau kembaran itu berapa sih? 7 ya? emang katanya di dunia ini bukan cuma di sini ya, di dunia kita punya 7 orang yang mirip sama kita katanya. Nah, ada nih kembarannya kita kerja di H&M, beneran apa? Nah, Mirip doang kali. bukan masalah itu Mbak, ini jadi masalahnya sebenarnya kembaran tadi apa? 7 katanya. 9 orang mirip Gerald. Iya, jadi Kompilasi. nah terus kan setelah gua ngeluarin ini nggak lama pandemi ya, jadi Ih, bener mungkin lagi, emang udah mirip-mirip. tanda-tanda kiamat. Gue juga nggak tahu selain gue ya, jadi banyak tuh. Oh iya lagi. Ini ada yang supir Grab atau Gojek, gue lupa. Ada yang H&M, ini ada yang anak TikTok juga namanya Asam Lambung. Asam lambung. Ini tuh temen gue DJ juga sama host radio kalau nggak salah sempat juga ya. Oh iya. Terus abis itu Wah, ini kayak gondrong banget nih. Matius Asato gitaris, ini anak Seringa ya bukan ya kalau nggak salah. Si penyanyi, terus ini bapak-bapak. Banyak banget ya. Banyak, sumpah. Orang mirip Gerald, gokil. Orang mirip Arab juga banyak, Reza Arab. Banyak sering kita banget, ketemukan banyak ya. banget, Sampai kucing mirip Reza Arab juga ada ya. Kesel banget. Tapi nggak, kalau suka dimirip-miripin gitu, respon lo apa sih, Gir? Sebenarnya enaknya Lo gini mirip sih. ini gue deh, lo mirip ini gue deh. Sebenarnya kemarin makanya gue mikir sama WG itu bisa kayak WG itu bisa jadi passive income. Wah, Jadi pesimis. bayangkan lu kita manggung cuman yang dipakai bukan gue tapi kembaran gue. Nah. Gue di rumah gue tinggal main Genshin aja gitu. Nggak masalah gitu. Waduh, udah ada rencana nih guys. Iya. Jadi next time kalau nonton Virginis keker baik-baik ya. Iya. Ini beneran Gerald gak ya? Beneran Eka gak gitu? Gokil. Tapi pertimbangan sehingga mau masuk WG kan nggak mau basa-basi kata Arab. Udah gitu via telepon lagi. Biasa tuh kalau orang via telepon tuh nggak sempet mikir kayak, ya kan? Ya aja deh apa-apa yang terlintas di otak gitu. Kalau pro and connya waktu itu apa gitu? Lo sempet mikir-mikir dulu atau nanya-nanya orang terdekat apa? Ya udah deh nggak apa-apa, cobain aja langsung. Jadi pronya itu gue BU. Oke. Konsnya juga gue BU sebenarnya. Jadi konsnya gue BU gitu. Jadi BU aja ya? Gue lagi butuh duit gitu kan. Terus kayak kemarin itu gue lagi pengen beli apa gitu. Nah. Terus yaudah nih mungkin gara-gara kantor juga udah nggak ada, gaji gue tidak dibayar 2 bulan gitu kan. Jadi gue kayak ya udah masuk aja lah, bodo amat gitu. Oke. Cuman ya gue pun juga mikirnya gini, prosesnya juga sebenarnya nggak tahu lah ini mungkin dianggap sombong atau apa, tapi gue dari dulu memang sudah kepikiran dan sudah ngebayangin suatu saat pasti akan ada satu lagu kayak Lati gitu loh. Yang lo produksi? Yang gue produksiin gitu. Oke. Entah gue sendiri, entah itu sama orang-orang yang juga atau gimana. Cuman yang gue kan memang selalu dari dulu, gue selalu konsisten memang masuk ke jenis musik yang kayak gitu gitu. Yang emang not necessarily pop juga gitu kan. Yes. Yang emang lu nggak akan dengerin itu di radio terus-terusan gitu kan. Tapi itu juga sesuatu yang bisa masuk ke pop juga. Bisa. Dan sekarang itu kalau bisa dibilang orang-orang tuh lagunya agak keras ya, agak kencang gitu kan. Dan gue selalu punya keyakinan kayak masa sih Indo nggak bisa bikin kayak gitu terus jadi sesuatu yang mainstream di Indonesia juga gitu loh. Masa sih kita terus-terusan dengerin itu malah bukan dari DJ Indo tapi malah dari DJ luar doang gitu kan. Iya. Dan pada akhirnya pun itu terjadi dan
all the connections went in, right? Dan kita Iya. pun akhirnya bisa collab sama orang-orang luar juga, gitu, juga. banyak. Jadi ya udah, itu jadi sesuatu yang sebenarnya gue inginkan dari awal gue masuk WG, dan gue bersyukur itu bisa kejadian sekarang. Keren kejadiannya. Billboard loh, gila, keren banget billboard di mana-mana, sampai di luar negeri juga ya, sesuatu yang mungkin tidak pernah kebayang sebelumnya gitu, pecah telur juga. Gokil. Tapi kita juga tahu kehebatan Gerald gitu ya, selain membuat lagu-lagu, nada-nada, lirik-lirik segala macem, lu bisa nebak nada-nada nih, ya kan? Nada-nada. Nada-nada, ya. Agak bindeng ya, maaf ya. Saya juga suka salah ngomong gitu. Kita menyiapkan ya lagu-lagu ya. Lagu-lagu nih, tim kita menyiapkan lagu-lagu, tebak nadanya gitu loh. Tebak tangan nada ya. Tangan nada ya. Bener kayak gitu ya mainnya ya. Tebak tangga nadanya. Lagu pertama. Udah dapat. Stop. C sharp minor ya. Kalau nggak E major. E major, sorry. Benar bisa. Chordnya juga masuk ke F. Gue mainin aja dah, pakai piano. Oh iya. Ambil pianonya. Langsung dari pianonya. Tadi itu adalah lagunya Martin Garrix by the way ya. Scared to be Lonely. Nggak bisa apa? Bisa dari sini nggak nih? Bisa. Eh. Karena belum ngulik sebelumnya ya. Jangan disimpan dulu, masih ada lagu beberapa lagi. Oh iya. Ada 3 lagu. Yang berikut ini viral banget lagunya. Banyak juga DJ yang nge-remix ya kan. Mungkin terfikirkan pernah apa enggak gitu ya. Coba lagi seperti itu ya. Bisa nggak tuh? Oh. Tunggu, belum nih. Sama kayak tadi. Satu gue mau dengerinnya, gue pengen. Coba ya. Langsung ke refnya nih ya. Pindah ini. Minor. Minor. Boleh dicoba. Coba dicoba. Biasanya. Kenapa kira lu suka lagunya tadi lu bilang? Saya lucu aja. Lucu, bener sih. Ternyata dia juga suka ya lagu itu ya. Melly Daddy, mau duet gak nih? Keren bisa langsung ya. Oh satu lagi coba kita mainkan lagu. Ini juga asik nih. Sering dipakai joget-joget anak TikTok dan anak-anak Senoparty. Lagunya Diskoria featuring Eva Celia. Wede. Ini mah F dong. Boleh coba. Coba dari F saudara-saudara. Nih. Gila. Di sini. Gitu. Canggih ya. Buat kamu yang dulu waktu ambil nilai pianika masih remedial, gak usah main sama kita. Gak bisa. Udah belajar lagi dulu ya. Gokil. Sekarang kita mengenal Gerald nih, tadi main dikit, nanti kita main-main lagi ya pokoknya. Kenal Gerald sebagai produser tadi, bikin musik, bikin lagu gitu ya. Siapa aja sih kalau boleh tahu yang pernah diproduce? Soalnya kan kita tuh kadang-kadang musisi nih bikin lagu gitu ya. Ada yang dia menuliskan tuh ya, orang-orang yang terlibat tuh ada juga kan yang enggak, ya kan? Yang selalu dia yang bikin gitu. Bekerja sama dengan siapa aja nih pernah? Kalau dulu waktu di kantor gue itu gue pernah kerjasama sama satu produser namanya Mardial, tahu. Terus habis itu dulu ada satu band namanya Night Flight ya, itu kalau nggak salah sempat ada siapa dulu sih itu si Okin juga di situ kan. Terus habis itu ada satu rapper asal Bandung namanya Sripidor, cuma sekarang sedang tidak aktif ya kayaknya dia. Terus habis itu ada juga Ramen Girl, itu salah satu main event gue di awal gara-gara kita bikin satu lagu namanya IME. Nah terus sempat masuk jadi soundtracknya buat Need for Speed Heat. Wih, masuk ya.
Itu. Itu siapa lagi ya? Banyak tapi tidak bisa disebutkan karena ghost producing. Oh, nah itu juga ya. Maaf, gitu. Yang bisa disebutkan Ya. itu tuh tadi ya, beberapa ada Mardial, ada Ramen Girl, banyak lagi lah pastinya Weird Genius. Terus kalau ke musik rap, nah kita masuk ke musik rap nih. Lu ada interest nggak ke musik rap? Selalu ada dong. Selalu ada ya? Ramen Girl, Ramen Girl, iya, makanya iya. mau berkolaborasi gitu. Benar-benar. Beda nggak sih cara, maksudnya bukan cara ya, beda nggak ketika mau memproduce musik untuk rap dengan EDM, genrenya itu kan genre udah beda gitu ya, ada kiat-kiat tersendiri atau kayak ini harus kayak gini, ini harus kayak gini. Oh ya pasti beda. Pasti beda beda. sama dibandingin lu ngeprodusin indie pop gitu lah sih ya. Oh, iya. Pop senja Oh, iya. dengan gitar gitu ya. Pasti beda banget gitu kan. Karena kan feel-nya pun misalnya kalau yang kayak menurut gue sekarang ada dua lagu lah kalau di otak gue gitu. Ada lagu yang mau buat didengarkan gitu sih. Ada buat lagu yang buat dijogetin gitu kan. Oke. Entah joget, entah lo mau moshpit ngerusut segala macam. Tapi kan ada lagu yang agak dan ada yang agak up gitu. Oke, kan. oke, oke. Dan mostly memang kalau rap itu kan pasti yang kayak buat joget kencang gitu kan, gitu. yang buat rusuh gitu kan. Dan gue emang suka selalu seneng kayak gitu karena ya itu juga salah satu pelampiasan dan somehow ide-ide yang keluar di kepala gue ya selalu kayak gitu. Mungkin juga gara-gara dulu itu gue anak metal, gue anak hardcore gitu kan. Jadi dulu gue ngikutin banget kayak soal emo lah, post hardcore segala macamnya gitu. Mempengaruhi Jadi juga ya. ketika produksi pun gue ke-translate ya ke hal yang lumayan kencang juga. Dan untungnya juga apa ya, hip hop itu kan sesuatu yang berkembang terus-terusan, termasuk di Indonesia juga gitu. Dari zaman kita misalnya dulu udah ada siapa, Psychoji, Iwake, terus ada Neo gitu kan. Iya, gitu iya, lagi iya, kan. iya. Tapi kan untuk sekarang ada yang baru-baru banget, ada yang stay di Indo misalnya kayak Tuan 13 gitu kan. Dia gede banget di Indo sekarang. Terus ada juga kayak si Lace ya, Lace Lace juga apalagi, bikin dia musik. kan udah pemain lama banget Iya, juga iya. gitu kan. Terus kalau sekarang pokoknya gengannya Lace, gengannya West Five itu, habis itu sekarang untuk yang ranah internasional kayak ada anak-anak Ethiat Rising misalnya Nah. kan, ada Ramen Girl juga. Jadi Iya. pokoknya tuh warnanya tuh jauh lebih banyak. Keren. Dan sekarang tuh batasan untuk lu berkreasi itu udah makin kecil, bahkan udah kayak nggak ada Nggak batasan ada ya. gitu. Kayak lu bisa bikin apapun yang ada di kepala lu dan sama itu bisa aja work sebenarnya. Jreng gitu. Seru. Terus kita ngomongin ini dong yang tidak boleh dilupakan juga, Tomorrowland. Weh. Menjadi line up Tomorrowland 2022 dan itu di panggung Barong Festival ya? Barong Stage ya? Panggungnya bareng family ya. Barong Family yang juga bersama dengan Yellow Claw Family and the Gang. Widih, keren. Gimana rasanya manggung di Tomorrowland? Aduh, merinding. Enggak sih. Enggak juga. Biasa aja lagi dia. Aduh. Gue seneng tau gak lo? Ah. Gue seneng, sorry ya ini bukannya ngomong apa soal Indo gitu. Ya, Cuma ya, ya. kadang-kadang kan gue kayak main gitu. Dulu, misalnya dari dulu banget gue nge-DJ. Gue kan udah pasang, misalnya gue udah kepikiran, oke Ya. gue mau main lagu ini di sini gitu kan. Ya. Terus kayak ntar maju gitu di klub gitu datang, bang mainin One Dance dong gitu. Kalau nggak mainin I Got a Feeling dong kayak gitu, itu kan Oh. jadi request gitu Ah, kan. iya, Jadi iya, kayak kalau di sana ya, kalau di biasanya gitu, misalnya kalau bukan festival ya, misalnya Yeah, kalau yeah. di klub kayak I play what they want to hear, gitu dong. yeah. Kayak mereka datang buat senang-senang, kadang-kadang gue mainin yang end up-nya gara-gara because I play what they want to hear, I sometimes ended up just playing top 40 songs aja gitu. Jadi Okay. kadang-kadang gue merasa tidak ada beda gue dengan Spotify. Iya Cuma tidak ada play beda gue doang dengan YouTube tuh. Music gitu kan. Cuman Iya. ketika gue di sana ya memang satu, orang-orang yang di sana udah tahu Tomorrowland ini acara buat lo rave, buat lo Rave party. electronic music gitu kan. Dan kedua mereka juga udah pasti udah tahu nih kalau gue mau kayak gitu gue ke klub. Iya. Kalau gue mau yang emang dengerin yang aneh-aneh, gue ke Tomorrowland gitu kan. Jadi Iya. gue bisa di sana pun gue sudah mindset bebas. Oke, gue bisa main apa yang emang gue mau dari dulu. Gue bisa set up benar sampai matang. Tinggal cepet udah. Gue tinggal main crowdnya doang sampai happy dan gue merasa oke, ini vibe-nya beda banget gitu loh. Dan Udah. lebih merekanya pun happy, lo nya juga kayak lebih puas kayaknya mainnya ya. Jadi gue sekarang mungkin merasakan sedikit kebalikannya homesick tuh apa ya? Kebalikan Kayak pengen balik gitu soalnya. Nggak tahu lah. Aduh, kayak banget. Ya pokoknya kebalikannya homesick, gue pengen balik ke sono, pengen main lagi gitu lah. Pengen ke pokoknya. sana Iya, gitu. Tidak pengen di sini gitu. Tapi niatan go internasional ada berarti. Nathan gue internasional menurut gue juga gak gimana ya? Lu udah 2020 gitu ya, udah lu pasti juga kayak misalnya cewek selfie gitu.
gitu. Oke. Pasti kan yang lain ada orang India ngomong, you so beautiful. Wah, ada banyak lah ya. I'm from India gitu. Kalau nggak, I'm from Amerika, I will pay you to come to my country gitu kan. Wah, ada kadang-kadang ya. ada Kayak juga gitu. sih. Jadi kayak, lu dengan kultur yang kayak gitu, lu sudah tidak perlu lagi ngomongin soal go international atau kagak. Karena pasti eventually if you do good enough, you will go international kan. Gitu. Oke. Yang jadi masalah internasional di sini adalah kayak whether you actually want to play outside of Indo or not. Ya nggak? Oh, iya, Gitu aja. benar. Dan menurut gua WG dan sebenarnya banyak banget artis yang di sini juga ya. Kayak kemarin Blue Claire yang ngomong sama lu. Ya. Chance kan sudah selalu ada gitu. Chance sudah selalu Betul. ada. Cuman tetap yang jadi masalah nih, yang jadi masalah gitu Apa kan. tuh? Visa mahal. Visa mahal. Jadi kalau misalnya ada suatu instansi yang mau mendukung gitu soal visa gitu misalnya, atau kayak ngebantuin dukung secara finansial buat akomodasi gitu itu. Go international tuh bukan suatu yang spesial lagi gitu, itu Pasti selalu- bisa. Bahkan gue yakin bisa suatu jadi hal yang wajib atau lumrah gitu buat orang Indo gitu menurut gua. Iya. Berkarya bukan hanya di tanah kelahiran Iya, gitu, iya. tapi di mana-mana. Kan memperkaya juga dan juga membanggakan Indonesia juga. Betul, Gitu makanya. kan. Keren ya. Tapi kalau sama Yellow Claw udah sobi banget gak sih Weird Genius mah ya? Udah Lumayan sering lah, ya? lumayan. Udah sering collab, udah sering ngobrol-ngobrol segala macem, bahkan kemarin sepanggung bareng. Sama ini terakhir kali collab sama Yellow Claw dan juga Novia Bahmit ya Yes. di lagu itu. Gimana pengalamannya? Susah nggak? Novia Bahmit kan bisa kita bilang juga salah satu lady singer yang luar biasa juga, range vokalnya tinggi banget. Keren. So fun man, dan apa ya, WG itu kita cukup picky soal milih talent untuk diajak. Nah. Kan? Kita picky banget. Sarah Fajira terus Novia Bahmit. Tidak terduga-duga Bener. gitu. Karena nama selalu ada gitu. Iya. Belakangan, cuman kita kan merasa kayak, wah, gua dan si artisnya ini, kita pengen punya suatu ini dong, kayak kita pengen semuanya mutual lah. Ya, gitu. betul. Kalau misalnya lu kebiasaan nyanyi misalnya indie pop atau lu anak metal, kita suruh nyanyi EDM, kan gak enak buat branding lu juga gitu. Bener. Kayak Nggak misalnya masuk nih. Main lagu joget-joget gini gitu kan. Dan gue pun juga kayak, gue tidak butuh vokalis yang jago nge-scream, atau gue tidak butuh vokalis yang cengkok dangdutnya enak gitu kan. Kalau lu cuma dangdutnya ya lu dangdut Ya aja dangdut, gitu. Nah, gue butuh gitu. vokal yang emang spesifik Oh. buat bisa EDM gitu loh. Tapi ada lagi selain misalnya Technic Wise udah jago nih. Oke Dia bisa nih. EDM gitu. Checklist. Itu gimana nih? Oh, attitude juga Kalau emang ya. songong atau diajak kerjasama kan, atau yang memang dia udah berasa dia, saya diva banget nih gitu kan, agak susah ya. Betul. Tapi gue sih sangat bersyukur bisa kerja sama Sarah dan Novia karena mereka berdua drive-nya gede banget. Wih. Kayak they're very passionate at what they do gitu kan. Ya. Apalagi juga kayak untuk sekarang misalnya ngomongin Lonely gitu, Ya. Novia, lu udah sering liat gak sih kayak dia cover lagu? Benar, Atau sering dia banget. Dari dulu gitu kan. Dan komennya selalu, gila nih bagus banget versi ini, Parah, bagus ya. banget versi ini gitu ya. Dia tekniknya selalu ada, dan dia pun juga ngomong ke kita dari lama, dia emang selalu suka dengan musik-musik elektronik. Elektronik. Jadi kita mikir, sure, oke, terus aja gitu. Keren. Pernah nggak sih ada musisi gitu ya, dengan melihat kesuksesannya Lati, tidak mungkin tidak ada yang iri hati atau pengen gitu dibikinin lagunya sama Weird Genius, atau kita collab yuk, boleh nggak kita collab gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu akhirnya penyanyi-penyanyi? Banyak lah. Banyak banget. Banyak banget lah. Yang tidak terduga-duga, tapi nggak boleh disebutin Boleh sih ya. sebutin, Berarti banyak ya? Dan Banyak. nama-nama, ada nama-nama besar gitu gak sih? Atau kayak nama-nama yang Hajri yang lo nggak nyangka dia bakal kontak lo untuk ajak collab gitu. Hintnya gini aja ya. Hintnya gini. Penasaran nih. Lu ke akun Weird Genius sekarang, lu lihat di posternya, Oke. itu siapanya manggung-manggung, yang lu anggap gede, itu ada kemungkinan mereka udah ngajak collab sama kita. Waduh, keren banget. Tapi kita tidak tahu ya berikutnya akan collab sama Iya. siapa. Tapi boleh kasih tahu nggak? Maksudnya berikutnya kalau lo pribadi deh, kita nggak usah ngomongin nama Weird Genius gitu ya. Kalau pribadi suka siapa? Maksudnya pengen collab sama siapa? Musisi? Boleh cewek, boleh cowok. Kalau Lokal pribadi- tapi Indonesia. Lokal. Yang lo anggap asik nih, keren nih gitu. Siapa ya? Dari kemarin gue terlalu banyak sih di top of mind gue. Gue nggak bisa ngomong untuk sekarang sih, tapi untuk sekarang pokoknya
memang sudah ada collab-collab yang running untuk WG kan. Oke. Dan untuk gue sendiri gue juga udah ada project-project yang masih baru nih. Jadi ya ntar gue akan reveal kok sebentar lagi. Tidak bisa di-reveal tapi gak apa-apa ya. Tuh banyak lah pokoknya nama-nama besar. Iyalah siapa yang gak mau berkolaborasi, pasti mau gitu loh. Tapi kita sebentar lagi mau 17-an Agustus guys. Weh, 17 Agustus hari kemerdekaan. Ada baiknya kita rayakan bersama dengan Gerald di sini ya kan. Mumpung lagi ada orangnya ya, karena di sini juga dia sibuk lagi. Betul. Kita punya alat-alat, beberapa alat-alat instrumen yang bukan alat musik. Jadi Gerald harus balik lagi dulu ke masa-masa sekolah mungkin ya, main-main alat musik apa gitu untuk membuat sebuah lagu. Kira-kira bisa nggak ya dia? Tada! Kita sudah menyiapkan alat-alat ya yang nampaknya tidak biasa. Nah, udah. Kalau kita mah bawaannya aus gitu pasti. Kalau Gerald tuh beda langsung. Nih udah disiapin tanpa dia tahu sebelumnya. Cie. Tapi tadi sempet diubah-ubah dikit sih, dibuang-buang dikit airnya gitu kan. Nih bisa buat lagu dari hanya gelas-gelas, ada sumpit-sumpitan, sendok, botol. Lagu apakah yang akan Udah mulai dimainkan? nih? Udah dari Udah tadi mulai? nih Kipro. Oh, iya. Jadi selamat datang ya di segmen terbaru Muse ya. Namanya ini Music Workshop. Wih, music workshop with Dipersembahkan Gerald. oleh saya, ini gratis, nggak ada rate. Jadi Keren. Ini hibah. Bangga Jadi banget. Pokoknya gini. Jadi ini ya guys. Jadi kalau gua kan kemarin sempat bikin konten, gua nyup balon, Yeah. gua main gelas itu. Jadi sebenarnya semuanya hal-hal yang kayak gini nih, asalkan dia terbuat dari kaca ya. Kaca. Dan kaca tuh sebenarnya masih kayak gini nih. Kalau yang kayak gini tuh agak-agak susah nyaring. Oh, Beda materialnya. benar materialnya. Gue nggak tahu kenapa catnya agak nyaring, cuman semuanya ini lo bisa bikin jadi ada nadanya kalau lo isi air dengan tepat. Misalnya nih, ini misalnya ini nih, ini nadanya E, D, C, A, G. Nah, di sini gue punya 5 nada kan ya, dan gue akan memainkan lagu. Oh, karena 17-an ya berarti ya nih. Betul. Untuk 17-an kita akan mainkan lagu Maju Tak Gentar. Kemerdekaan ya. Ih Kemerdekaan. keren. Cuman dikit doang, karena nadanya terbatas gitu ya. Nggak apa-apa, sebisanya aja nih ya. Tuh, 2, 3, 4. Woi. Gitu. Mambe, lah yang benar. Wih, Tapi udah bener belum? Gue Iya. takutnya jadi psiko bagi 2 soalnya. Karena bisa juga gitu ya, jangan-jangan ya. Kayak bisa deh. Coba. Ah, Kebagi. Kita mah apalah jogetannya doang ya. Tapi susah, harus pakai jepit bau ini. Wih deh. Nah. Bentar. Bisa juga guys. Mau lagu apa? Gila. Dari kreativitas ini ya. Ini bisa loh kayak gini-gini. Jadi kalau kamu punya botol-botol atau gelas-gelas kaca-kaca yang tidak terpakai, mungkin bisa disumbangkan ke Gerald. Jadi sesuatu. Kesannya kayak gak mampu banget ya. Bercanda. Tapi Ger, musik setuju nggak kalau genre musik EDM atau mungkin DJ di Indonesia tuh masih ibaratnya kurang mendapatkan spotlight gitu loh dibandingkan dengan musik-musik pop atau nggak mungkin yang ya top 40 lah gitu. Enggak juga? Enggak, siapa bilang? Weh. Psiko bagi 2 pikir apa? Oh. Elektronik itu. Tiba-tiba EDM. viral gitu ya. Tapi gini, masalahnya adalah kita ini kita tuh nggak nyadar sebagai orang Indonesia bahwa sebenarnya dari dulu itu udah ada yang namanya, kalau definisi gue ya, itu tuh EDM kearifan lokal. Oke. Jadi musik-musik yang kita sebut musik koplo, musik breakbeat, musik pargoy gitu kan, jadi slow-mo, tatet-tatet gitu. Itu sebenarnya kan dibuatnya juga menggunakan komputer gitu. Dan bahkan gue sudah dari dulu itu sebenarnya gue bekerja dengan orang-orang yang dia tuh punya ini, jadi kita punya side job sama punya main job. Side jobnya dia adalah dia bikin musik-musik breakbeat, tapi main jobnya dia adalah dia produce buat pop, produce elektronik musik kayak gitu. Di Indo tuh udah banyak sebenarnya. Nah, cuman memang sekali menurut gue juga
kayak si Kurni gitu, si Nah, Blue Claire. Blue Claire. Dia main house gitu kan. Kenapa house itu juga nggak bisa yang kayak duar meledak banget di Indo? Karena memang secara kenyataannya itu kan suatu cultural thing juga suatu hal yang memang udah jadi budaya. Tapi itu adalah budaya yang asalnya tuh dari Chicago, dari US gitu. Iya. Jadi kayak mungkin kenapa budaya dari kita gitu, sorry gimana? Budaya dari luar. Kenapa budaya dari Chicago itu susah Chicago. nyampe ke Indo? Samanya kayak lu nanya, kenapa ya koplo nggak terkenal di Jepang gitu misalnya, Oh kayak iya, gitu. beda juga, asalnya udah Karena agak beda. susah, roots-nya beda. Bener, roots-nya beda dan juga proses menuju ke sananya itu susah juga Iya, gitu ya. gitu Mungkin sih. jadi tidak sebesar yang genre-genre lain gitu. Tapi sebenarnya ada, bener juga tuh ya. Pargoy dan lain-lain. Tapi kalau DJ DJ asal Indonesia lain, yang menurut lo nih keren tapi mungkin belum terdiscover, atau keren tapi orang-orang harus lebih banyak lagi dengerin dia, tuh siapa aja tuh? Ini mau upload tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Deket-deket 17 Agustus lah ya. Nih, Agustus minggu depan. Sorry, gue mau numpang promosi. Boleh. Jadi 17 Agustus berarti hari Rabu ya. Anggaplah ini berarti upload minggu depan. Minggu depan. Ya oke, let's say gitu. Jadi guys, saya mau promosi sedikit. Kalau soal JJ Bagus itu, sebenarnya dulu itu 2 tahun lalu gue suka ngadain acara di YouTube channel gue, Get Out gitu. Itu namanya Get Live Feedback. Di situ gue tuh suka banget nge-review orang-orang yang lagunya tuh belum dirilis, tapi udah bagus-bagus biasanya. Boleh tuh kirim ke lo ya. Salah satu yang gue berhasil review dan dia akhirnya meledak banget, itu namanya Papakan. Papakan ini orang Palangkaraya, terus dia, gue lupa bulan depan tuh 2 bulan lagi, dia main di US. Papakan from Palangkaraya to USA, Dan keren. pokoknya semua yang udah gue kerja dari dulu tuh semuanya gue respect dan gue senengin banget. Kayak ada Mardial namanya, ada si, kalau lu tau Sik gitu. Sik, yes. Itu juga salah satu orang yang berperan bawa gue ke WG juga gitu kan. Nah habis itu ada juga si Otoro ini dulu dia bareng gue di bareng gue di The Remix. Terus dia solo karir kan, bikin house juga. Sekarang dia kemarin tuh sempet hampir opening buat Martin Garrix sebenarnya di Ibiza. Cuma tidak jadi gara-gara visanya mahal. Jadi Ya ampun, gitu, itu ya kita balik kendala lagi ya. Gitu, ya. Tapi pokoknya Indo bro. Keren, Ya, Indo keren. oh. Banyak tuh nama-nama tadi buat kamu yang emang suka-suka musik-musik IDM boleh mendengarkan reference-reference dari Gerald juga. Ada pesan-pesan mungkin atau Pokoknya acara gua ntar yang gara-gara feedback itu akan ada mulai Jumat depan. Pokoknya kalau nggak salah kayak setiap Jumat atau setiap Kamis tuh gue bakal adain. Jadi kayak kalau lu mau nonton bisa lu bukan ngeliat DJ yang kayak keren-keren atau produser-produser musik elektronik yang baru-baru gitu ya. Kita tonton aja. Dan ya pesan gua kayak buat musik-musik DJ yang baru mungkin, atau kayak baru mau mulai, baru mau bikin lagu, sampaikanlah. udah gitu aja sih. Udah pada tahu caranya mah kayaknya. Udah pada pinter ya kalau sekarang ya. Pinter ya. Tinggal diterusin aja berarti ya. Tinggal terusin aja udah gampang lah. Gila, singkat, padat, dan jelas sekali gitu ya. Tapi nextnya di tahun ini kita mau ngomongin dari Agustus ke Desember ya, semester kedua tahun 2022 atau mungkin next project tahun 2023 ada apa lagi mau dibikin? Kalau tahun ini tuh kita ada lagu sebenarnya yang udah cukup banyak sebenarnya bentuk siap rilis juga. Cuman ini masih nunggu dari label doang ya. Oke. Buat approval bukan buat approval, udah approve tinggal nunggu buat Perilisannya. Perilisan, video klip dan segala macamnya gitu. Oke. Terus ntar Desember kabarnya ada DWP lagi kan ya? Amin, ada. Wah. Habis itu kalau tahun 2003 we'll see. Kayak we will reveal it. Ya. Wah. Ntar. Masih menjadi rahasia-rahasia, tapi keren banget Gerald sudah mampir ke sini. Terima kasih banyak loh. Kita jadi tahu nih ya proses-proses membuat konten, pokoknya sukses terus. Thank you. Harus di follow, nggak usah harus juga pasti semuanya mungkin udah follow gitu ya, biar tahu update-updatean terbaru gitu. Next project next year akan ada apa lagi, dan itu YouTube-nya ditonton nih tiap hari Kamis atau Jumat. Siapa tahu ada yang mau ngirimin lagunya ke Gerald, bisa loh, yang belum rilis di mana-mana gitu kan, dinilai langsung sama Pak Guru. Thank you so much udah nonton Inside News. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Hi everyone, you're now watching Inside News.